Meskipun berbeda zaman, mobil klasik tetap menjadi idola. Referensi bengkel motor custom di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Cafe unik bertema Vespa, cocok bagi kamu pecinta Vespa. Selamat siang Otomania, jumpa lagi bersama saya Relita Nisya dalam acara Off-Corner. Otomania, tren aliran modifikasi motor custom sedang digemari anak muda Indonesia. Gaya yang banyak digemari adalah gaya survival. Namun, ada juga yang tidak mengerti tentang modifikasi motor custom. Untuk itu, kami punya tayangannya khusus untuk Anda. Ini dia tayangannya. Otomania, tren custom culture sebenarnya sudah tumbuh berkembang di Indonesia sejak tahun 90-an. Modifikasi motor klasik merupakan motor yang dinomor secara menyeluruh. Tren modifikasi motor klasik juga beragam jenisnya. Ada aliran skate racer, copper, tourat, bobber, climber, dan masih banyak lagi. Uniknya, motor jenis apa saja bisa disulap menjadi beragam jenis aliran modifikasi loh. Ya, salah satunya bengkel motor custom yang namanya sudah tak asing lagi adalah 32 Custom Jakarta. Bengkel yang namanya sedang naik daun ini didirikan oleh Bapak Erwan dan terletak di Bilangan Kemang. Berkat kerja kerasnya ini, 32 Custom mendapatkan penghargaan The Best Couple Choice dalam acara Custom 2016 Custom Fair. Harga yang dipatok untuk mengcustom beragam, tergantung tingkat kesulitan custom ini. Pokoknya dijamin deh bengkel ini bisa bikin motor kesayangannya makin keren. Ini motor saya gesek 750 cc tahunnya 2002. Ini basicnya dulu polis. Saya dapat ini dulu lagi ada lelangan di salah satu kantor polisi di daerah Kelapa II. Motor ini saya modif jadi tracker. Apa aja yang dirubah itu mulai dari bannya saya pakai Sinco yang tracker. Ini minyak rem dan minyak koplingnya saya ganti, speedometer, sama jok saya ganti, sama bagian tulang belakangnya saya ganti sampai belakang. Terus apalagi ya, knalpot, sama shocknya saya ganti Ohlin. Karena basic tracker sendiri kan nggak mesti untuk dibikin style yang kayak gimana. Intinya untuk nyaman, di jalan apa aja bisa, kayak gitu. Otomania, selain motor custom dan mobil klasik juga tidak kalah menarik untuk diikuti. Tren ini justru berkembang lebih dulu dari motor klasik, yaitu Perang Dunia Kedua tahun sekitar awal tahun 30-an. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kecintaan pada mobil klasik, masyarakat membuat komunitas mobil klasik, yaitu tentunya membawa dampak positif baru. Dunia otomotif, ini dia liputannya. Katro, begitulah sebutan untuk komunitas mobil klasik dan retro. Rentang tahun mobil klasik di komunitas ini antara tahun 70-an hingga tahun 2000-an awal. Komunitas ini tidak terikat oleh jenis, tahun, dan merek yang sama. Selama masih menganut posisi klasik dan retro, siapapun boleh bergabung dalam komunitas ini. Saya mewakili di sini sebagai official daripada Klasik Retro. Klasik Retro ini berawal dari pecinta mobil-mobil klasik ya, mobil klasik, tapi kemudian dikembangkan menjadi mobil-mobil yang tanpa ada batasan.
Mobil milik Ketua PPKI DKI ini contohnya. Mobil bertipe Mercedes-Benz R129 300 SL 24V ini diakui sebagai the real last SL keluaran Mercedes-Benz. Mobil yang saya bawa hari ini adalah Mercedes R129. Ini adalah 300 SL 24, karya terakhir dari desainer Bruno Sacco yang diakui sebagai the last SL. Meninggalkan mobil klasik, ternyata ada juga loh modifikasi unik, yaitu modifikasi angkutan umum. Penasaran? Let's check it out. Tren modifikasi sudah digandrungi semua kalangan, baik kaum menengah atas maupun masyarakat biasa. Modifikasi angkot di daerah sejuta angkot ini contohnya. Hal ini diakui untuk menarik penumpang, sebab dengan digantinya pernak-pernik di bagian penumpang, membuat mereka lebih nyaman dan menikmati perjalanan ke tempat tujuan. Oh, bempernya dipanjangin. Tuleraknya pakai tulerak, diceperin. Terus ganti lampu, ganti pelek, ban, sama spion, antena. Udah gitu aja sih. Berawal dari iseng dan referensi dari luar negeri, membuat mobil angkot modif ini mencapai penghasilan yang meningkat setiap harinya karena ketertarikan masyarakat dengan angkot-angkot yang dimodifikasi. Bocah-bocah anak sekolahan suka naik motor mobil begini. Penasaran dengan euforia naik angkot modif seperti ini? Langsung aja datang ke daerah Sukasari, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana Otomania? Sudah pernah menaiki angkutan umum seperti ini? Nah, Otomania, selanjutnya akan ada tips seputar motor custom yang menarik lainnya loh. Penasaran? Don't go anywhere. Stay tuned on O Corner. Perawatan motor custom dengan kapasitas motor gede pada umumnya cukup sederhana. Selain membersihkan bodi motor, oli motor juga harus diperhatikan. Sisa rembesan oli pada motor ini juga perlu dibersihkan. Kemudian, pengecekan aki juga tidak kalah penting, mengingat kapasitas motor gede yang cukup besar. Kondisi kopling dan rem juga harus diperiksa secara berkala, karena sepatu rem sangat rentan mengalami aus. Karena tidak semua motor Harley Davidson memakai rantai, sebagai penggantinya, motor ini menggunakan pembel yang juga harus diperiksa secara berkala untuk memastikan kekuatan pembel itu sendiri. Pada motor Harley, terkadang ada filter yang diganti oleh pemiliknya, menjadi tidak bisa terkena basah atau semacamnya. Hal ini tidak boleh luput dari perhatian si pemilik. Pengecekan ban merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan. Ban motor besar terkadang lebih cepat keras dan terkelupas akibat menahan bobot mesin motor. Otomania, itu tadi tayangan acara merawat motor custom dengan kapasitas motor gede. Terlihat jelas bukan perbedaannya? Selanjutnya ada tayangan tentang kafe bernuansa Vespa di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Tempat yang sangat cocok bagi kalian pecinta Vespa, sekaligus menjadi referensi hari hangout kamu. Penasaran? Langsung aja ini. Otomania, O Corner punya rekomendasi buat kamu pecinta skuter. Gak perlu bingung lagi buat sharing seputar skuter kamu. Di Kasada Vespa ini, kamu bakal nemuin semua yang kamu cari. Interior yang unik, di mana kamu bisa nemuin beberapa jenis skuter yang dipajang di sudut-sudut kafe ini loh. Lucu kan?
Menu makanan dan minuman di sini dibanderol mulai dari 15.000 sampai 38.000. Akhirnya mereka bertujuan gimana sih kalau misalnya kita bikin tempat buat komunitas-komunitas Vespa pada ngumpul di mana gitu. Mereka juga buat one stop shopping buat semuanya, buat detail care, buat paint job, buat wash and wax, buat service. Lalu mereka juga berpikiran buat sekalian aja kita buat cafe di sebelahnya. Jadi orang-orang nggak perlu nunggu di mana, nunggunya yang nyaman. Selain kafe, Kasada Vespa ini ada bengkel khusus Vespanya juga loh. Di sini, kamu bisa melakukan pengecetan, detailing, dan juga beli aksesoris untuk motor kesayangan. Harga jasa yang ditawarkan tentu beragam, tergantung tingkat kesulitan itu sendiri. Aku dari komunitas On The Way Indonesia. Kalau aku ke kafe paling aku bisa kayak nongkrong, ngopi, gitu-gitu. Tapi kalau ke bengkel aku sebulan sekali cuma kayak benerin CVT gitu-gitu aja. Gimana Otomania? Seru kan? Langsung aja datang ke Kasada Cafe di Bilangan Cipete ya. Itu tadi kafe yang sangat cozy bukan? Pastinya cocok untuk referensi weekend kamu kali ini. Otomania, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus O-Corner, menambah wawasan seputar dunia otomotif setiap hari Minggu pukul 11 siang hanya di Polimedia TV.